wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tadi kita dengar guru kita Habibana Syarif menyampaikan kepada kita begitu mulianya semangatnya dan begitu beruntungnya mereka kaum muda yang sadar di waktunya. Kan kebanyakan anak-anak muda itu tidak sadar ya. Kebanyakan anak-anak muda itu terlena di masa mudanya. Nanti kalau sudah berkeluarga di atas umur 30 baru deh berpikir kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begini. Dan keadaan yang dimana kita berada di zaman ini, zaman yang dimana kita patut bersyukur apabila Allah masih menetapkan kita di tempat yang baik. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana pergaulan anak-anak muda, bagaimana rusaknya mereka, ya, bagaimana moral hilang, dan salah satu yang menjadi pengalaman kemarin waktu Al-Fagir ke Purwakarta. Pulang dari Purwakarta nganterin Umi silaturahmi lebaran hari kedua, hari Minggu Al-Fagir ke Purwakarta hari Minggu, Yaumul Ahad. Pas pulang dari Purwakarta kita nganterin ke Condet, pulang dari Condet Al-Fagir lewat Kampung Gedong. Kok jalanan sepi setengah dua itu. Pas nyampe Kampung Gedong dekat Ruko tuh ada masjid apa Ar-Rahman apa itu. Nyampe di situ subhanallah itu jalanan tertutup. Pas mobil Habib lagi sendiri itu di depan anak-anak muda lagi tawuran 2 meter Beb. Parang 2 meter depan Beb. Hari Minggu kemarin. Depan blak. Al-Fagir berhenti. Wah udah gak beres nih kayaknya. Itu anak-anak ya Allah. Sebesar Thohir, anak-anak mana? Sebesar Thohir. Udah gak ngeh lagi videoin, juga mau ngapain videoin? Murah amat HP anak videoin kayak gitu. Kerjaan amat. Itu dengan fakta nyata. Depan itu. Kenapa sepi? Al-Fagir diam dulu di mobil itu. Ya Allah, begini pergaulan anak-anak muda. Sebenarnya ini hal yang tidak aneh, cuma kebetulan aja emang Al-Fagir nyaksiin depan mata itu mobil tuh udah jarak semeter dari gerombolan di tengah jalan. Al-Fagir dari kejauhan ngelihat itu udah rame, tapi Al-Fagir jalan aja, mudah-mudahan khair. Pas nyampe tinggal semeter, ya Allah biha, itu parang panjang-panjang, ya cerulit yang begitu panjang, belum dikasih bambu bisa 4 meter gitu. Jadi kalau mau mukul orang, bacok orang tuh jarak 4 meter, gak depan mata. Ada masyahid lah. Setelah itu Al-Fagir udah, oh gak bakal beres. Al-Fagir muter balik. Untung ada ruko di sini, muter balik, balik lagi ke Komseko lewat Pasar Rebo. Al-Fagir sendiri. Esokan harinya lewat tuh di grup-grup WA, salah satunya grup WA keluarga. Ada yang meninggal dari mereka. Kejadian semalam, ya Allah itu benar lapaknya, subhanallah. Itu lapaknya benar. Yang artinya hikmah yang bisa diambil di sini, ikhwan, keadaan terlalu suram. Ya, pesantren aja ini nggak bisa ngejamin Anda, apalagi rumah Anda, apalagi teman-teman Anda di luar. Pesantren ini bukan jaminan. Jaminan itu diri kita sendiri. Itu jaminan. Kalau diri kita sudah bisa ngebenahin, diri kita sudah bisa menata, diri kita sudah dewasa, maka di situ kita akan memahami begitu mulianya masa muda. Begitu mulianya masa muda.
luar biasa. Kalau kita nggak manfaatin, kita tidak akan menghasilkan emas di masa yang akan datang. Itu yang Al-Faqir saksikan, luar biasa. Nah, ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Kalau Allah sudah tempatkan Anda di tempat yang mulia, jangan sekali-kali berkhianat. Awas, jangan. Karena khianat Anda walaupun tidak ketahuan halus. Banyak orang khianat itu halus. Dia menyepelekan itu. Padahal hal tersebut akan merongrong dirinya sendiri. Dia khianat kepada orang tuanya, belum dia khianat kepada gurunya. Naudzubillah, itu berlipat-lipat ganda. Padahal dia sadar itu, dia merusak dirinya. Ya, nah maka Al-Faqir sangat setuju, luar biasa. Walaupun 9 tidak semangat, 1 kamu semangat. Kalau bisa, kamu yang bisa bikin perubahan. Paham? Kamu yang semangat, bahkan kamu bisa menunjukkan perubahan kepada teman-teman kamu. Dan itu emang konsep dahulu kala kita di pesantren. Ada orang yang masuk pesantren itu kama yaji, kama yakhrujun kama yaji, hakada. Keluar seperti dia datang nol. Ada yang datang yakhrujun malunin, ada. Itu enggak sedikit. Jomplang, kolep. Nah, yashrabul khamar wa hada syai'un waqi', ikhwan. Ya. Jadi jaminan pasti itu diri Anda sendiri. Itu jaminan pasti. Kenapa? Karena guru Anda itu sudah semaksimal mungkin untuk mendidik dan juga menata hati, mendoakan di waktu yang mungkin Anda tidak tahu. Setiap menit, setiap detik, untuk keselamatan Anda, kesuksesan Anda, untuk kebahagiaan Anda. Kenapa coba? Emang guru Anda tidak merasakan kekurangan-kekurangan dari muridnya? Seorang guru itu merasakan. Tapi yang namanya hati guru itu lautan, seperti samudera. Tetap dia berusaha bagaimana untuk mendidik murid-muridnya lebih baik, walaupun muridnya bertahap untuk baik. Hakada. Kama adrakna. Contoh yang terbesar itu Habib Ali Masyhur, ya, kakanda Habib Umar. Hada talabul ilim sawa, hada, luar biasa. Talabul ilim sawa. Beliau itu ketat dengan tertib sampai akhir hayatnya. Dan sehari itu beliau bisa memegang 20 majalis. Itu satu hari beliau itu. Wah, kalau kita lihat guru kita, ya Allah, yatimah di masa komunis, ya, mungkin pagi makan siang tiada. Itu mereka nuntut ilmu seperti itu, luar biasa. Maka kuncinya asidik, jujur, jangan khianat sekecil apapun. Khianat sekecil apapun, wallahi ikhwan, itu bakal jadi penyakit buat antum. Dan yang kedua, al-himmah, semangat, giam, semangat. Jangan terlena dengan kanan dan dengan kiri. Giaman. Karena masa depan di tangan Anda, bukan di teman Anda. Karena emas yang akan Anda raih itu ada di diri Anda. Sekarang waktunya Anda raih untuk meraih emas setelahnya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Terkadang ada orang diberi amanat, sudah diberi amanat nyeleweng. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Kasih amanat A, nyeleweng dia kemana-mana. Berarti kan kotor jiwanya, cintanya kotor. Nah itu terjadi, ikhwan. Ya, makanya terkadang ada anak santri paling bodoh, tapi itu lebih dicintain oleh gurunya daripada anak santri pinter
dia mengotori dirinya. Itu terkadang seperti itu. Syekh Ali Baros kurang apa, nggak tahu apa-apa, semenit mahbub langsung, padahal di depannya ada yang udah kajian kitab kutub ya, di hadapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu kita. Apakah dia merasa bersalah? Merasa bersalah, cuma menyepelekan amanat. Orang kalau udah menyepelekan amanat, dia akan menyepelekan yang besar. Paham dong? Maka kejujuran dan niat yang soleh di dalam menuntut ilmu dan husnudzon itu kunci keberhasilan Anda. Itu kunci keberhasilan Anda. Itu kunci keberhasilan Anda. Ingat, seorang guru itu udah mengorbankan segala-galanya sampai keluarganya. Orang tua Anda udah melepaskan Anda, melepaskan jiwa kangen cintanya. Kalau dua-dua ini dirobohkan, satu kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dirobohkan, habis semuanya. Habis semuanya. Manggannya apa yang kitab yang sudah kita baca di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, jikalau kita mencari kelautan kemanapun ya, seorang guru ya, tapi guru Anda tidak meridai, Anda tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Setitik pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Keberkahan akan hilang zahir wal batin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hakadha tarabaina. Dengan ini kami dididik dan dengan ini kami menghasilkan. Nah, maka dari itu as-sadiqu minkum, yang jujur dari kalian. Terkadang ada yang emplak-emplek tapi luar biasa jiwanya. Adahu. Golbuhnya luar biasa. Hatinya luar biasa. Ini mereka yang mendapatkan sinar mahabbah yang terikat. Karena al-guru bukan jasadiah, kedekatan itu bukan jasad, tapi kedekatan hati. Kalau jasad ya kita beraktivitas, kewajiban sosial. Ya, ini yang punya tugas, ini punya tugas, ini punya tugas. Tapi kedekatan hati itu yang begitu luar biasa. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Semangat, spirit, kalau bisa Anda menjadi peguncang semangat untuk teman-teman Anda. Jangan terpengaruh dengan apapun masa depan Anda yang punya. Piala emas yang Allah akan kasihkan Anda yang punya. Jadi semangat, sidik, amanah, Anda akan mendapatkan semuanya. Ingat, masa muda ini bentar lagi habis. Umur Anda 18, sebentar lagi 19, 20. Ntar menjenjang nikah baru. Kalau Anda tidak konsep menata dari sekarang, maka gundah gandih itu akan terjadi lebih dahsyat. Dan di luar sana luar biasa. Ini hanya mengingatkan untuk kita semua, gum giaman, semangat, berdiri teguh, ambil kesempatan ini untuk mewujudkan sesuatu di waktu yang akan datang. Arafna, dulu kita ini kalau teman-teman kita kalau mukhalafah itu luar biasa ya. Itu Abu Yanagir udah pantas dikeluarkan ya. Cuma namanya naluri guru gimana ya, masih kita diterima mengharapkan kebaikan. Wa subhanallah, berkah luasnya hati guru. Ada bentelun-bentelun dulu ya. Sekarang ya taharuf fi dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kita ada ngambil doa, berkah doa ya. Berkah doa seperti itu dari orang-orang soleh. Ada mah
Mara'aina itu yang kita lihat. Luar biasa. Itu yang kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Cuma di sini kalau kita tidak menyaksikan luasnya lautan, maka Anda tidak akan menyaksikan panjangnya Kali Ciliwung. Ya, begitu. Masyhad pandangan luasnya. Kalau Anda tidak bisa memandang luasnya lautan, maksudnya jiwa orang-orang soleh, jiwa guru Anda, ya, Anda tidak akan melihat panjangnya Kali Ciliwung. Kalau emang Kali Ciliwung nggak bisa kelihatan, bagaimana solokan-solokan yang depan rumah? Anda tidak akan bisa melihat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tadi Habib Sarip ngingetin hayagumo fi hifdzil Quran.